وصار الدمع يجري يا إلهي خذ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina wa as'aluhu bimannihi wa karamih ayyaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Ayyuhal ikhwatul kiram, insyaallah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan kali ini ana ingin membahas tentang banyak permasalahan yang tak juga selesai dan bahkan terurai pun tidak. Insyaallah subhanahu wa ta'ala kita akan bahas apa solusinya dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Pak, Masya Allah, ibu-ibu semua, ketika kita hidup di atas muka bumi, pasti Allah berikan apa? Cobaan. Masalah pasti banyak. Kalau tak mau ada masalah, ngapain? Matilah kita. Meninggal wafat kita langsung apa? Gak ada masalah. Itu pun wafat belum tentu kita aman dari masalah. Masalah dunia selesai. Masalah alam barzakh masih ada. Kita akan terus ada masalah sampai kita injakkan kaki kita di mana? Surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Masya Allah, kalau kita mau tak ada masalah, mustahil. Wallahi mustahil. Masalah ini selesai, akan ada masalah dengan jenis yang lain. Itu pasti. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, laqad khalaqanal insana fi kabad. Manusia itu telah kami ciptakan di atas kabad, masalah yang besar, masalah yang pelik, susah selesainya. Itu manusia diciptakan di atas itu. Ternyata kita mau aman, ternyata kita mau tak ada masalah. Ya ini mustahil. Itu kata para ulama. Maka Allah firmankan, laqad khalaqanal insana fi kabad, dan kami telah ciptakan manusia di dalam apa? Kabad, masalah. Dan Masya Allah, Nabi Adam dan juga Hawa ibu kita, dulunya ketika mereka berdua di surga letaknya, tak ada masalah, aman-aman saja. Masalah itu muncul kapan? Ketika awal pertama kali Nabi Adam dan Hawa tergoda untuk makan buah apa? Buah khuldi yang disebutkan oleh syaitan. Aslinya bukan, justru buah halak, buah kebinasaan. Tapi syaitan menamakannya khuld. Apa arti khuld? Kekekalan. Wahai Adam, wahai Hawa, kalau kau makan nih bakal apa? Kekal makanlah. Gitu loh. Teriming-iming. Nah, di situ awal pertama kali muncul masalah di atas muka bumi. Baru dirasakan oleh Adam dan Hawa, ternyata masalah ini besar. Masalah ini apa? Berat. Kapan itu? Ketika Allah turunkan Adam dan Hawa di atas muka bumi. Di surga nggak ada masalah. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Faqulna ya Adam, maka kami katakan wahai Adam, inna hadza aduwwun lak, ini adalah musuh engkau. Iblis adalah musuh engkau, syaitan adalah musuh engkau. Wali zaujik, dan musuh untuk istri engkau, Hawa maksudnya. Fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa, maka jangan sampai syaitan dan iblis mengeluarkan kalian berdua dari surga, maka kalian sengsara, pasti terus ada masalah. Makanya kita mau dikubur juga ada masalah, di atas muka bumi juga ada masalah. Kapan tak ada masalah? Selama di surga. Itu intinya kaidahnya. Ternyata Adam dan Hawa keluar juga dari mana? Surga. Udah diingatkan, jangan. Fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Kalau kalian berdua udah keluar dari surga, pasti ada masalah. Pasti. Dan ternyata terbukti bahwasanya Nabi Adam dan Hawa terus ada masalah. Anaknya Masya Allah saling bunuh. Siapa? Qabil dan Habil. Masya Allah, itu terjadi gitu loh. Qabil membunuh Habil. Dan akhirnya masalah-masalah itu akan terus ada sampai Nabi Adam meninggal. Makanya apa kata para ulama? Masalah itu tak akan pernah selesai.
kita bertetangga sama orang pasti ada cibiran. Baik kita dicibir, buruk kita juga apa? Dicibir. Kita jadi orang baik dihina, jadi orang buruk juga apa? Dihina. Lah, mending jadi orang baik dihina daripada jadi orang buruk tapi apa? Terhina. Maksudnya nggak bakal bisa kita tuh lepas dari masalah. Nabi kita Muhammad SAW, ada nggak masalah beliau? Pasti ada. Dan nggak mungkin Allah nggak bakal berikan cobaan. Allah berfirman, ahasiban nasu an yutraku, apakah manusia mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan begitu saja untuk mengucapkan amanna, kami beriman? Kita kan mengucapkan, Pak, kami ini beriman, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Kita mengatakan itu setiap hari, kita mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kapan kita mengucapkan itu? Apakah kita mengira bahwasanya Allah nggak memberikan cobaan? La yuftanun, mustahil. Pasti ada, pasti ada. Kita, Pak, dulu masih kecil ada masalah, ada. Kita sudah besar sedikit ada masalah, ada. Sampai kita menikah, masalah itu pun tambah lagi. Punya anak, masalahnya tambah apa? Tambah besar lagi. Udah tua, tambah besar lagi. Banyak pikiran dan sebagainya. Manusia. Maka kata para ulama, kalau kita mau lepas dari masalah, mustahil. Wallahi mustahil. Tapi kita bisa menyelesaikan masalah? Bisa. Makanya kata para ulama, Masya Allah, Pak, kapan ada masalah? Ada disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasul kita Muhammad SAW beberapa solusi. Pertama yang beliau ingatkan, para ulama mengatakan, al-istirja' indal musibah. Istirja'lah ketika ada musibah. Istirja' ketika ada masalah. Istirja' ketika kita ditimpakan sebuah hal yang berat. Istirja' itu mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ingat, Pak, ibu-ibu juga banyak yang salah ngucapin inna lillahi wa inna lillahi raji'un. Bukan inna lillahi, sesungguhnya kami milik siapa? Allah. Lillah, milik Allah. Wa inna ila, dan sesungguhnya kami ilaihi, ila itu kepadanya, raji'un, kembali. Jadi yang benar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan kami akan kembali kepada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah besar dia ataupun masalah apa? Kecil. Masya Allah, Pak, ibu-ibu, rumah tangga saja kapan ada masalah istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nakalnya anak ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu musibah, semua cobaan untuk kita. Pertama kuncinya istirja. Kapan kita udah istirja, kita yakin ini, kita itu tahu ini musibah yang cuman bisa menyelesaikan siapa? Allah. Karena kita semua kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua perkara kita di dunia kembali kepada Allah. Ruh kita pun ketika meninggal lari ke siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita mengucapkan innalillah, kami ini udah milik Allah, udahlah, nggak usah pakai hawa nafsu. Bu dan bapak-bapak semua, kalau kita bertengkar, kita mengucapkan innalillah, kita ini punya Allah, kita ini milik Allah. Laksanakan apa yang Allah inginkan. Udah, jangan pakai hawa nafsu. Nah, kita ini semua milik Allah. Kita bertetangga sama orang, ya akhi, kita ini milik Allah. Kita nggak usah bertengkar. Kita ini milik siapa? Milik Allah. Kita siap nggak kita jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara seperti ini? Itu, Pak, bakal mikir mereka. Kenapa? Takut pasti. Makanya ucapkan inna lillahi. Dan antum pun nggak bakal emosi, Pak, kalau kena masalah. Kita mengucapkan inna lillahi, ya Allah, anak ini milik engkau ya Allah, saya ini milik engkau ya Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan saya ini akan kembali kepada engkau. Itu perkataan para ulama. Kenapa? Masya Allah, disebutkan musibah apapun akan selesai kalau dengan istirja, insya Allah. Masalah apapun. Kenapa? Disebutkan dalam sebuah hadis, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin tusibuhu musibatun." Tidaklah ada seorang muslim yang dia itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala kena musibah, kena masalah, kena cobaan. Masya Allah, banyak orang-orang ditinggal wafat oleh suaminya sampai sebulan nangis, seakan-akan masalah itu tak terurai, seakan-akan masalahnya belum selesai. Banyak ditinggal wafat anaknya itu banyak sampai kesedihannya
berpurnama-purnama gitu loh, berbulan-bulan tak selesai, pisah suami istri tetap tak selesai. Itu banyak kondisi seperti itu. Tapi lihatlah, tidaklah seorang muslim kena sebuah musibah dan dia mengucapkan apa yang Allah firmankan, apa yang Allah wajibkan untuk dia. Dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati, Allah beri aku pahala dalam cobaan aku ini. Yang kedua, wa akhlif li khairan minha, berikan aku ini ganti ya Allah. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Illa akhlafallahu lahu khairan minha, kecuali Allah akan gantikan yang lebih baik. Musibah apapun Pak, Masya Allah, kita terkadang ada masalah Pak, sampai nggak selesai masalah ini. Kita di PHK, dirumahkan gitu loh, nggak dipakai lagi di pekerjaan, sedih kadang-kadang, dan itu sampai lama. Tapi kalau kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, mungkin nggak Allah kasih ganti yang lebih baik? Sangat mungkin. Kalau dikatakan mungkin nggak Allah nggak mampu untuk ganti? Nggak mungkin, pasti Allah bisa ganti. Makanya ucapkan dengan doa tadi. Dan terjadi Pak, Masya Allah. Sama siapa? Ummu Salamah. Ummu Salamah ini Pak punya suami, kunyahnya Abu Salamah. Abu Salamah ini Pak, Masya Allah, taat sama Allah dan juga Rasul kita Muhammad SAW. Abu Salamah pertama, hijrah pertama itu kemana? Ke negara mana? Hijrah pertama sebelum ke Madinah. Bukan ke Syam, Habasyah, Afrika. Habasyah ini sekarang Ethiopia. Kita kalau saatnya kita buka peta itu Pak, kita ke arah barat itu kan dari Mekah Madinah ke arah barat itu Pak, itu udah Al-Bahrul Ahmar atau Laut Merah. Seberangnya lagi Ethiopia. Dulu ketika kaum muslimin disiksa, kena cobaan besar, nggak selesai masalahnya, disuruh oleh Nabi kita Muhammad SAW itu apa? Untuk hijrah. Hijrahnya kemana? Ke Habasyah. Berangkatlah ke Habasyah, Abu Salamah dan Ummu Salamah. Ternyata Pak, Masya Allah, Abu Salamah ini taatnya Masya Allah. Ujiannya untuk Abu Salamah dan Ummu Salamah itu besar. Ketika menjalankan agama Islam berat untuk mereka berdua. Berjuang sama-sama, masalah terus ada tapi diselesaikan berdua sama-sama. Tiba-tiba qaddar Allah meninggal siapa? Abu Salamah. Sedihlah Ummu Salamah ini sampai waktu yang lama. Sampai dia mengatakan mata Abu Salamah, Abu Salamah udah selesai, habis meninggal. Dan aku tidak mengetahui suami yang lebih baik dibandingkan Abu Salamah. Awwalu baitin hajara ila Rasulillah SAW. Dia adalah orang pertama yang hijrah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kapan Nabi perintahkan untuk ini, dia taat. Nabi diperintahkan untuk ini, dia taat. Jadi Pak, orangnya taat, patuh sama Rasul SAW. Bingung dia, aduh siapa lagi yang mau ganti? Ternyata Pak, Masya Allah, aku langsung teringat kata Ummu Salamah hadis Nabi kita Muhammad SAW. Ma min muslimin tusibuhu musibah, tidaklah seorang muslim kena sebuah musibah dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, pasti Allah ganti katanya, dan Allah kasih pahala. Ternyata Pak, yang datang siapa melamar Ummu Salamah? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal Ummu Salamah ini ghayyur Pak, cemburunya besar gitu loh. Ummu Salamah seakan-akan nggak nyangka, kayaknya Rasul ini nggak bisa sabar sama saya. Tapi ternyata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Pak berdoa kepada Ummu Salamah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghilangkan kecemburuan yang ada pada siapa? Ummu Salamah. Karena kan di situ akan bersaing dengan banyak istri kan gitu. Di situ ada Hafsah, di situ ada Sauda, di situ ada Aisyah. Tahu kondisi seperti itu. Tapi Masya Allah bisa hidup sama Rasul SAW padahal pecemburu orangnya. Kenapa? Lebih baik Rasul kita Muhammad SAW dibandingkan Abu Salamah. Dapat keutamaan itu, dapat istri-istri Nabi, bisa mendapatkan kesempatan menjadi istri Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Awalnya masalah, tapi Allah ganti yang lebih bagus. Itu banyak kondisi seperti itu. Makanya orang-orang yang sabar di atas sebuah masalah, Allah berikan kabar gembira. Allah firmankan wabasyiris sabirin. Berilah kabar gembira untuk orang-orang apa? Sabar di atas masalah.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alladzina idza asabathum musibah, kalau kena musibah, qalu, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah? Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka ini mendapatkan maghfirah Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah ampunkan untuk dia dan Allah rahmati untuk mereka. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka ini adalah orang-orang yang sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang pertama. Jadi musibah pertama tentang siapa? Tetangga, tentang istri, tentang anak, tentang kalau guru semacam anak, tentang sekolah, biaya susah nyarinya. Udah, istirja aja yang pertama. Pertama ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Hafalkan itu, Pak. Jadi bukan cuma inna lillahi saja, wa inna ilaihi rajiun, bukan. Tapi tambahin lagi Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Tambahin rugi, Pak. Apa artinya? Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah, kasih aku pahala dalam masalah ini. Yang kedua apa? Wa akhlif li khairan minha, kasih aku yang terbaik. Hilang motor, Pak, doa aja. Mungkin yang hilang motornya Grand Astrea Grand, dikasih sama Allah Jupiter. Saya tidak pernah tahu kita. Kan gitu kondisinya, minta doa sama Allah. Istri meninggal, jangan terlalu lama sedihnya, karena terkadang Allah apa? Allah kasih yang lain. Suami meninggal, jangan terlalu sedih, biasa jadi Allah yang ganti. Masya Allah, itu istilahnya ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian yang berikutnya, dan ini penting sekali, at-ta'anni wa adamul ajalah, bersikap bijak dan tidak tergesa-gesa. Banyak orang kapan ada masalah tuh gerusah-gerusuh gitu loh, Pak. Pengennya udah keluar rugi. Kadang-kadang kita nih kerja nih di rumah sakit, ada semisal kebijakan atasan yang kita mungkin nggak sepakat sama dia, tiba-tiba langsung ngomong, anak nggak betah kayak gini. Padahal itu bukan sesuatu hal yang diharapkan oleh Allah dan juga oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya keluar pendapatan tak ada, nggak ada pemasukan lagi. Ini banyak kondisi seperti ini. Apalagi suami istri, kapan nggak tahan nih, kapan nggak bersikap bijak dan juga tergesa-gesa gitu ya, ajalah tergesa-gesa. Apa yang terjadi? Mas, ceraikan saya, udah capek saya di sini. Banyak sekali suami-suami ngomong kebalikannya. Dek, udahlah pisah aja kita. Kamu ini nggak ada fungsinya di sini. Banyak terjadi sekondisi seperti itu. Kenapa? Tidak ada ta'anni, tidak ada sikap bijak dan juga banyaknya sikap ajalah. Kaum muslimin itu banyak yang apa? Bersikap tergesa-gesa. Perhatikan, Masya Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ajalatu minasyaitan. Sikap tergesa-gesa datang dari siapa? Syaitan. Udah bilang aja, ceraikan aja udah. Sampai akhirnya ngomong anti talik, engkau saya ceraikan sekarang, selesai. Sampai ada yang saking sumpah serapahnya, anti talik. 3 kali cerai, habis, pulang sana. Ada kondisi seperti itu, saking bencinya sama istrinya. Kebalikannya, istri juga sama seperti itu ke suaminya. Udahlah, pisah aja kita. Masih nggak ada bisa ngayomin saya, nggak bisa ngerjakan apa dan sebagainya. Itu semua diungkapkan. Kenapa? Nggak ada ta'anni. Dan ini terjadi di mana-mana. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha dinasihatkan oleh Rasul kita Muhammad SAW. Kenapa? Karena wanita ini seringnya tergesa-gesa. Kalau wanita tergesa-gesa, ya sebenarnya itu ya namanya wanita. Tapi yang lucu kalau laki-laki apa? Tergesa-gesa. Ini bahaya. Kalau laki-laki sukanya main perasaan, suka apa? Tergesa-gesa, berarti udah sama kayak perempuan. Jangan. Ini kata para ulama. Kenapa? Laki-laki itu qawwam. Laki-laki itu pemimpin. Kalau pemimpin itu dia bisa apa? Bijak sikapnya, nggak terlalu cepat. Nah, Rasul pernah wasiatkan kepada Aisyah, jangan terlalu suka ambil gegabah gitu loh ketika menyelesaikan masalah. Apa kata Rasul kita Muhammad SAW kepada Aisyah? Alaiki birrifqi, wahai Aisyah, lemah lembutlah engkau. Wa iyyaka wal unfa wal fuhsya,
Jangan sampai engkau itu bersikap keras dan bersikap keji. Banyak nggak istri-istri kapan bertengkar keluar semuanya? Banyak. Wanita-wanita tuh banyak yang mengeluarkan sumpah serapah gitu loh ketika ada masalah. Ini Rasul mengingatkan Aisyah, bukan ketika bertengkar, lagi kondisi normal, apalagi ketika bertengkar. Ingat, alaiki birrifqi. Aisyah lemah lembut kalau ngomong itu, jangan sembarangan. Wa iyyaka wal unfa wal fuhsya. Jangan keluar kata-kata yang bengis, apalagi keji, menghina suaminya, menghina keluarga suaminya. Itu banyak kondisi seperti itu, jangan, hati-hati. Apa kata beliau? Fa innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Tidaklah kelembutan itu ada pada jiwa seorang kecuali pasti orang ini indah. Laki-laki Pak kapan sikapnya itu sikap yang lembut gitu ya, Masya Allah, senang kita lihatnya, senang. Jadi dia ini orang yang tegas tapi apa? Lembut, tani dia, sikapnya itu sikap bijak. Sebaliknya, wala yunza'an syai'in illa syana. Dan tidaklah sikap kelembutan ini dicabut dari seorang kecuali dia akan buruk. Nggak enak dilihat Pak, kalau kita tergesa-gesa, yang dilihat orang itu kita baik atau kita buruk? Pasti buruk. Kenapa? Dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? La yunza' min syai'in illa syana. Tidaklah kelembutan, kebijakan dicabut dari seorang kecuali orang tersebut akan menjadi buruk. Tampilannya itu tidak enak dilihat. Itu banyak kasus seperti itu. Maka apa? Bijak. Sikap apa? Lemah lembut, jangan sampai mengucapkan hal-hal yang tak benar. Ke anak juga banyak orang-orang nih Pak, Masya Allah, ada masalah kita di anak, kok nggak selesai-selesai masalah anak kita. Sebenarnya bukan salah anak kita, kadang-kadang salahnya siapa? Salah kita. Lah kok bisa salah kita? Iya, banyak loh Pak, anak jumpain terkadang itu orang tua itu gegabah dalam memaki anaknya, sampai mengucapkan, buyan yan kau nak. Ada kan? Ada Pak, banyak buyan nian Pak. Kita mengucapkan buyan nian kau nak, buyan nggak nanti anaknya? Iya pasti, anak bilang wallahi pasti, mi'ah fil mi'ah pasti buyan dia nanti anak. Ada salah satu ikhwan, istrinya ini agak ada gangguan Pak. Kenapa? Antum tahu? Suaminya ini ikhwan ini ngomong, kapan istrinya berbuat salah, tak sengaja salah, ada sebuah kesalahan lah sama orang tuanya langsung marahin apa? Ini terdengar loh sama ikhwan nih. Ibunya ngomong apa? Edan kamu. Apa ngomong apa? Edan itu apa artinya? Gila beneran Pak, wallah gila beneran. Anak saksikan, gila nian. Kenapa? Ibunya kapan ada masalah, melihat anak ini ada masalah, ngomong apa? Edan. Ya Pak, kalau dibilang wong edan ya edan nian lah. Edan tenanan gitu loh, nggak main-main gitu loh. Bahaya ini Pak. Kenapa? Karena Rasul kita Muhammad SAW bersabda, salasu da'awatin mustajabatun la syakka fihin. Ada 3 doa mustajab dan tak diragukan lagi dia diterima oleh Allah dan nggak bakal ditolak, la turut kata Nabi. Salah satunya apa Pak? Da'watul walid ala waladihi. Doa keburukan orang tua untuk siapa? Anaknya. Bayangkan, doa keburukan orang tua untuk siapa? Anaknya. Makanya kenapa kita ini nggak pernah selesai masalah kita dengan anak? Kadang-kadang kita ngomong, nak kamu ini nakal nian. Jangan Mbak ngomong anak soleh, jangan gitu. Mana lebih enak Pak didengar? Anak soleh, jangan kayak gitu nak. Kan lebih enak Pak. Ini kita ngingatkan sambil doakan dia jadi anak soleh. Diganti loh Pak, jangan gegabah kita, jangan, harus sikap bijak kita. Nah wallahi sahih. Anak di sini Pak memang masih muda gitu loh ya, tapi anak tuh hati-hati ngomong sama anak. Kenapa? Dulu ditekankan berkali-kali sama asatidah kami, jangan sekali-kali ngomong istri sumpah serapah sama anak sumpah serapah. Jangan. Rugi siapa? Kita. Ini yang Allah firmankan, rugi manusia sendiri. Allah firmankan, wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Betapa banyak manusia ini ketika ada masalah, mereka mendoakan keburukan untuk orang lain. Bil khair, padahal mereka bisa doakan apa? Kebaikan. Apa kata Allah? Wa kanal insanu ajula. Begitulah sifat manusia tergesa-gesa kalau ada masalah. Bayangkan antum.
Begitulah sifat manusia, ajulah, tergesa-gesa kalau ada masalah. Terbukti Pak, nggak ada sikap ta'anni. Akhirnya tergesa-gesa ngikutin apa kata syaitan. Akhirnya semua emosi nih Pak terucap semuanya. Hati-hati mendoakan keburukan. Makanya anak udah sampaikan beberapa majelis, itu banyak sekali anak sampaikan. Contohnya nyata saja Pak, contoh nyata. Syekh Abdurrahman Sudais itu jadi imam di mana? Masjidil Haram. Dan bahkan pemimpin ketua pengurusan Masjid Nabawi dan Masjid Haram. Dua masjid ini Pak dipimpin oleh Syekh Abdurrahman Sudais, satu orang. Antum tahu kenapa kasusnya Syekh Abdurrahman Sudais jadi imam? Beliau cerita. Dan ini beliau iakan, beliau benarkan kasus ini. Karena tersebar bahwa Syekh Abdurrahman Sudais jadi imam dulu ketika kecil. Syekh Abdurrahman Sudais itu iseng sama ibunya. Jadi ibunya itu lagi ada sebuah acara besar gitu ya, besar-besaran. Tiba-tiba Syekh Abdurrahman Sudais ini iseng sama ibunya, sama uminya. Diisengin lah dia. Sampai akhirnya kondisi Syekh Abdurrahman Sudais ini dimarahin sama uminya. Tapi Pak, beda Pak orang Arab doain ke kita. Orang Arab ini Pak, kok doanya kebaikan untuk anaknya. Apa kata ibunya? Idhab anta ya Sudais. Pergi engkau Sudais. Fakun imaman di Masjidil Haram. Enggak usah di sini. Jadi imamnya di Masjidil Haram. Enggak usah di sini, jadi imam di mana? Masjidil Haram. Pergi sana. Enggak usah di rumah. Pak, jadi enggak imam di Masjidil Haram? Jadi. Pak, enggak berat Pak untuk jadi imam di sana. Banyak seleksinya. Ternyata beliau bisa. Beliau katakan sambil beliau tertawa sedikit ya. Beliau mengatakan iya, memang itu kasusnya. Kondisinya. Saya pernah didoakan sama orang tua saya seperti itu. Makbul Pak, mustajab. Mustajab ini Pak bisa di saat yang sama atau nanti yang akan datang, kita nggak pernah tahu. Tapi yang jelas mustajab. Makanya jangan sampai kita itu tergesa-gesa untuk mendoakan yang aneh-aneh gitu loh. Akhirnya ya anak itu ya betulan bodoh gitu loh Pak. Yang kita doakan kebaikan saja Pak, kadang-kadang nggak benar. Kita nih anak nakal, kita nggak tergesa-gesa bijak kita doakan yang baik. Kadang-kadang aja dia nggak benar. Apalagi yang didoakan keburukan, tambah gak benar. Lah buktinya mana? Nabi Nuh alaihi salam Pak, Masya Allah, Nabi Nuh alaihi salam setiap ketika itu Pak buat kapal, dia pahat kayu, dia palu kayunya tadi Pak, dibuat sampai kapal yang besar Pak. Masya Allah, kaumnya terutama anaknya yang paling besar celahannya untuk siapa? Nabi Nuh. Tapi apa ucapan Nabi Nuh? Hadakallah, semoga Allah memberikan engkau apa? Hidayah. Terus didoakan sama bapaknya sampai akhir hayatnya Pak. Ketika banjir bandang udah datang, Nabi Nuh tak pernah doakan keburukan untuk anaknya. Apa kata Nabi Nuh? Ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai bunayya, wahai anandaku. Nah ini halus nih Pak. Wahai apa? Wahai anandaku, irkam ma'ana, sini naik sama bapak, sini naik sama ayah, sini naik sama kami. Wa la takum ma'al kafirin, dan jangan bersama orang kafir. Ternyata Pak selembut-lembut itu kemana anaknya pergi Kan'an? Ke kapal atau ke gunung? Ke gunung tetap, meninggal udah. Itu Pak yang dakwahnya, yang ajakannya bagus untuk siapa? Anak tak pernah doa keburukan. Makanya kalau bisa Pak doalah doa kebaikan. Antum tahu Pak kenapa orang-orang Arab itu kapan anaknya nakal, kapan anaknya bodoh dipanggil bahlul? Bahlul, kamu nih bahlul. Tahu nggak bahlul itu apa? Bahlul nih Pak orang pintar aslinya. Bahlul itu nama orang Pak, Bahlul di zamannya Harun ar-Rasyid. Bahlul itu Pak orang pintar di zamannya siapa? Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid ada masalah Pak, larinya ke Bahlul. Bahlul ini cuman orang-orang yang di padang pasir, tak ada kekayaan, tak ada harta, ya orang biasa. Tapi apa? Pintar si Bahlul nih. Di pasar di padang pasir Pak, Harun ar-Rasyid ada masalah. Datangnya ke siapa? Bahlul. Makanya anak-anak, kapan anak-anak nakal orang-orang Arab bapaknya ngomong apa? Dasar Bahlul. Itu maksudnya bukan hinaan apa? Doa. Bahlul itu artinya bukan bodoh, bukan. Tapi orang pintar, bukan orang pintar dukun, bukan orang yang pintar. Dia itu orang yang pintar. Dasar Bahlul gitu. Harapan mereka ini anaknya jadi siapa? Bahlul gitu loh. Sahih. Makanya kalau kita itu mau doakan dengan cara doa yang terbaik. Jangan tergesa-gesa. Apa-apa tergesa, sama guru tergesa, sama tetangga tergesa, guru ke murid juga tergesa,
apalagi sama istri tergesa, itu jangan, wallahi jangan, buang-buang sejauh-jauhnya. Kenapa? Kalau enggak rugi kita sendiri. Itu kata para ulama. Kemudian yang berikutnya Pak adalah yang disebutkan oleh para ulama, husnudzan, berprasangka baik sama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa banyak orang-orang nih Pak, pertolongan Allah tak datang-datang? Kenapa alasannya? Karena suudzon sama siapa? Sama Allah. Contoh, dia ini butuh rezeki, dia mengatakan, ya Allah, ini kok rezekinya susah sekali ya Allah, kayaknya kok sempit-sempit gini-gini aja. Lah, kalau dia husnudzon sama Allah, ya Allah, saya yakin ya Allah, pertolongan Engkau dekat, dan Engkau maha pemberi rezeki, dan Engkau maha pemberi hadiah, ya Allah kasih aku rezeki. Kan gitu Pak, enak. Itu kalau husnudzon sama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang suudzon, suaminya meninggal ya Allah, atau bapak ibu yang meninggal ya Allah, engkau ni zalim, engkau ni enggak adil ya Allah. Banyak enggak? Banyak. Kenapa bapak saya yang diambilkan? Banyak orang-orang di sana. Masya Allah Pak, itu ucapan kufur. Itu mengatakan Allah zalim, Allah tak adil apa? Kufur. Kenapa mereka itu tak mau husnudzon sama Allah? Kalau kita mengatakan, ya Allah, ini masalah anak yakin, ini masalah tahu ya Allah, dan ini susah-susah, tapi anak yakin, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di satu kesulitan ada banyak kemudahan. Husnudzon, ya Allah, pasti selesai ini. Itu Pak lebih enak, lebih mudah, lebih gampang kalau kita husnudzon sama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan Pak di sini, Syekh mengatakan, wa adzkur, aku sebutkan kisah seseorang, kana ladaihi mushkilatun ma'a akhar, dia ini ada sebuah masalah dengan tetangganya, wastasyata ghadaban wa bada'a yuhaddidu abna'a khasmihi wa zaujatihi, sampai masalah ini Pak itu membuat dia itu ngancam anak tetangganya dan juga istri tetangganya, diancamnya dalam kondisi Pak, Masya Allah, orang ini itu sedang safar, maksudnya tetangganya sedang apa? Sedang safar dia. Ketika itu Pak, tetangga safar, dia minta maaf. Minta apa? Minta maaf. Tulislah di sebuah surat. Tapi Pak, Masya Allah, surat itu telat datang. Telat apa? Telat datang untuk si fulan tadi. Dia udah marah dan sebagainya, sampai mencak-mencak Pak, dia datang ke rumahnya. Mana suami kamu? Mana bapak kamu? Pak, dia acam-acam kayak gitu. Apa kata beliau Pak? Itu terjadi gara-gara orang zalim dan terlalu cepat untuk ngambil sebuah apa? Keputusan. Kenapa kalau nggak dia apa salah dia husnudzon sama tetangganya? Aslinya orang tak ada yang tahu, tiba-tiba banyak yang tahu. Coba husnudzon saja. Pertama husnudzon sama Allah, yang kedua husnudzon sama manusia. Ini kadang-kadang kita ada masalah sama istri, Masya Allah, ceritanya nggak ke Allah, ke siapa? Sosial media. Wah, istri saya gini. Banyak Pak, banyak wallahi. Sebaliknya juga Masya Allah, istri-istri ini ketika mendapati suaminya lagi mungkin salah, lagi alpa tak sengaja, ngomong di mana? Sosial media, ngomong ke tetangga. Ini bukan ajaran Islam untuk menyelesaikan masalah. Islam menyelesaikan masalah caranya gimana? Kul innama ashku bathi wa huzni ilallah. Contohlah Nabi Yakub alaihi salam, innama ashku bathi, sesungguhnya aku hanya menceritakan masalah saya kepada siapa? Ilallah, kepada Allah saja. Nggak mau Nabi Yakub cerita ke anak-anak, yang nggak mau. Ke siapa? Allah. Selesai. Jadi husnudzon sama Allah dan husnudzon sama orang lain, dan tak perlu diceritakan. Kalau ada masalah sama suami, husnudzon dulu. Jangan sampai mencak-mencak dulu, akhirnya rugi sendiri Pak. Anggaplah pun suami salah, anggap pun suami istri juga salah Pak, kalau orang sudah tahu susah untuk balik. Wallahi susah untuk apa? Untuk balik. Ada salah seorang ikhwan, dia lagi futur, lagi jatuh dan sebagainya. Ketika itu terjadilah pertengkaran rumah tangga Pak. Si ummahat ini, si istrinya disebarkan ke semuanya Pak, sampai anak tahu aibnya. Sampai semua ikhwan-ikhwan tuh tahu aib si suaminya tadi. Dan Pak, ketika mau balik susah. Kenapa susah? Kenapa disebar? Kenapa engkau membuka opini orang untuk masuk ke dalam rumah tangga siapa?
Kita kalau kita mau ada masalah sesuatu apapun, curhatnya ke Allah pertama, kedua jangan ke orang lain ya, orang awam, kecuali ustadz, alim. Yang mana ustadz ini tahu nggak mungkin ngomongin sampaikan aib orang ke orang lain, nggak mungkin. Sampaikan, ustadz afwan, anak ini dapetin istri anak gini, apa solusi dari antum? Ustadz, anak ini dapetin suami anak gini, apa solusi dari antum? Nah, ceritakan. Kenapa? Karena Allah berfirman, fawa'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau ada masalah, utus ustadz hakam sebagai hakim, pemutus, bukan orang awam. Cerita ke tetangga tahu semua, tak balik udah Pak. Susah rujuk sudah. Kenapa? Semua orang sudah tahu apa masalahnya, dan setiap orang kan berbeda-beda opininya. Kenapa? Terlalu cepat tadi, nggak husnudzon dulu sama orang, apalagi sama Allah Subhanahu wa taala. Ana cerita, Pak. Kasus yang dialamin oleh Umar bin Khattab. Nggak tahu udah cerita sini atau belum. Ketika Hafsah menjadi janda. Belum ya? Baik. Jadi ini masalah itu berserius sama Umar. Karena Umar ini orang baik, Pak. Ketika anaknya menjanda, Hafsah radhiyallahu taala anha, pasti ada kerisauan di hati siapa? Umar. Kenapa kehormatan dirinya itu terancam? Makanya kalau kita bisa nikahlah kalau seandainya belum nikah gitu loh. Kalau istri meninggal cepatlah nikah. Kalau suami meninggal cepatlah nikah. Jangan sampai ditahan-tahan. Kenapa? Bahaya. Sebagaimana Hafsah radhiyallahu taala anha ketika menjanda, ini masalah berat untuk siapa? Umar. Takut kondisi kehormatannya, takut zina dan sebagainya. Itu di zaman siapa? Di zaman Umar loh. Perzinaan tuh tak banyak gitu loh, karena mereka ini para sahabat yang bagus-bagus orangnya. Di zaman kita, Pak, zina kemana-mana udah nyebar di mana-mana. Hati-hati. Nah, di sini kasusnya, Pak, Umar khawatir dengan kehormatan siapa? Hafsah radhiyallahu taala anha. Apa kata para sahabat? Lamma ta'ayyamat Hafsah bintu Umar, aradaha abuha ala Abi Bakar. Ketika Hafsah itu menjanda, Umar pun menawarkan Hafsah kepada siapa? Abu Bakar. Falam yujibhu bi syai'. Abu Bakar cuma diam aja. Umar mengatakan, wahai Abu Bakar, Hafsah ini sudah menjanda putri saya. Kalau engkau mau nikahkan. Falam yujibhu bi syai'. Abu Bakar enggak iya kan, dan Abu Bakar enggak tolak, diam aja. Akhirnya bingung nih Umar, engkau mau enggak? Diam aja Abu Bakar. Saya serius ini, enggak kasih jawaban. Enggak iya juga enggak gitu loh. Akhirnya apa? Pulanglah Umar bin Khattab wa aradaha ala Utsman. Nawarkan untuk siapa? Utsman bin Affan. Karena orang terbaik, Pak, setelah Abu Bakar Umar. Setelah itu siapa? Utsman. Ditawarkanlah sama Utsman radhiyallahu taala anhu. Ketika ditawarkan, apa jawaban Utsman? Badali alla atazawwajul yaum. Aku nih hari ini enggak mau nikah dulu. Enggak mau apa? Nikah. Ingat Pak, zaman dulu kapan lamaran hari itu juga nikah. Sekarang hari ini lamaran, nikahnya Pak 6 bulan lagi. Masya Allah, kelamaan. Ini Utsman ngomong Pak, ketika ditawarkan loh ya, ditawarkan untuk khidbah siapa? Hafsah radhiyallahu taala anha. Apa kata Utsman? Badali alla atazawwajul yaum. Nampaknya aku belum mau nikah hari ini. Aku nggak mau, nanti dulu kasih yang lain. Ini kata siapa? Utsman bin Affan. Fawajada alaihi ma wa ankar. Akhirnya di hati Umar bin Khattab ada sesuatu kepada siapa? Abu Bakar dan Utsman. Kenapa tak mau? Ini orang baik, ini Hafsah. Gitu loh. Hafsah ini putri bagus gitu loh, wanita bagus. Kenapa mereka nggak mau? Sedihlah siapa? Bapaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ngadu, Pak. Sama siapa ngadunya? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yatazawwaj Hafsah man huwa khairun min Utsman. Hafsah nanti, kau nggak usah sedih wahai Umar. Yang menikahin Hafsah itu orang lebih baik daripada Utsman dan Abu Bakar. Udah, husnudzonnya sama Allah. Wa yatazawwaj Utsman man hiya khairan min Hafsah. Utsman juga nanti akan menikahin wanita yang lebih baik daripada siapa? Hafsah. Akhirnya Pak, siapa yang nikahin Hafsah? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah Pak. Dan Utsman nikahin siapa? Putrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dua orang Pak, putri Rasul yang dinikahin oleh siapa? Utsman, Ruqayyah dan Ummu Kulthum.
Dapatlah itu. Nah, di besok harinya Pak, ketika hari walimah, Masya Allah, Abu Bakar pun datang ke walimahannya Hafsah bintu Umar. Fa'tadar. Abu Bakar itu minta maaf sama siapa? Umar bin Khattab. La tajid alayya. Wahai Umar, engkau jangan benci saya ya. Jangan, kata Abu Bakar, tolong jangan benci saya. Kenapa alasannya? Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana qad dzakara Hafsah falam akun li ufsi sirrah. Soalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam berkali-kali nyebutkan Hafsah. Aku tahu Rasul itu senang sama siapa? Hafsah. Walam akun li ufsi sirra Rasulillah, tapi aku enggak mau membongkar rahasia Rasul sallallahu. Aku tuh aslinya mau. Apa kata Abu Bakar? Walau tarakaha la tazawwajtuha. Kalau Rasul enggak jadi nikah sama Hafsah, aku yang nikahin. Kata siapa? Kata Abu Bakar. Makanya Pak, kalau ada janda jangan antum nikahin duluan, Pak. Kasih dulu ustadznya. Sama janda aja. Nah, kenapa mendahulukan orang yang berilmu? Abu Bakar nih merasa segan dari siapa? Rasulullah SAW, gitu loh. Adalah, aku tuh mau, tapi kan di situ ada Rasul yang lebih bagus, lebih baik akhlaknya, yang lebih Masya Allah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sudah ngalah, gitu loh. Apa? Ngalah. Nah itu kasusnya. Kalau seandainya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu udah marah-marah sama Allah, ya Allah ini gimana, alhamdulillah nggak marah, karena husnuzon dia sama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kasih yang lebih apa? Yang lebih baik. Itu dia Pak, Masya Allah. Jadi intinya apa? Dahulukan ustadz gitu? Bukan. Ini apa? Sabar, husnuzon sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kata para ulama. Kemudian Pak, Masya Allah, kitmanuha, pinterlah menyimpan masalah. Antum ada masalah sama tetangga, coba pinter-pinter untuk sembunyikan. Antum ada masalah sama siapa lagi? Sama istri, pinter-pinter sembunyikan, Mbak. Ada masalah sama suami, istri pun wajib pinter-pinter apa? Sembunyikan. Anak ada masalah sama jamaah nih, sama antum, harus pinter-pinter apa? Sembunyikan. Antum juga ada masalah dengan ustadznya, pinter-pinter sembunyikan. Kapan ada yang ngorek, Pak? Kepo nih, pengen tahu, sembunyikan, tutup, tutup pura-pura tak tahu. Dan kita pun selaku muslim, Pak, kapan melihat ini kayaknya ada bau-bau ini masalah nih, fulan sama fulana istrinya, fulan sama tetangganya, ini kayak ada masalah. Udah nggak usah kepo, nggak usah pengen tahu rasanya apa yang terjadi, kan gitu. Banyak orang kayak gitu, Pak, Masya Allah. Apa kata para ulama? Para ulama mengatakan, idza ja'atil fitan fala tukhbir wa fala tastakhbir wala tukhbir. Kalau datang zaman fitnah, dan kita sekarang di zaman apa? Fitnah. Fala tastakhbir, jangan minta kabar. Kenapa itu? Apa yang terjadi? Udah jangan kepo, tutup serapat-rapatnya, pura-pura tak tahu. Kita tahu ada masalah, tahu, tapi pura-pura apa? Tak tahu. Yang kedua apa? Wala tukhbir, jangan minta kabar dan jangan mengabarkan. Kalau nggak sengaja bocor ke kita, Pak, jangan sebarkan ke orang. Pura-pura apa? Tak tahu. Fulan sama fulana ini udah cerai nih, Pak, udah pisah. Tahu kita kondisi seperti itu, dia udah pisah, dan masalahnya apa? Kita tahu masalahnya apa. Jangan sebarkan, Pak. Kalaupun ada aib yang terucap nanti di sana, jangan sebarkan. Pura-pura tak tahu. Inilah kita kalau kitmanu al-masaib. Pinter-pinter menyembunyikan apa? Musibah. Pinter-pinter menyembunyikan masalah. Wa adamut tahadduthi biha, dan jangan ceritakan. Kenapa? Masya Allah. Disebutkan, Pak, dalam sebuah riwayat, minal bir, termasuk perbuatan yang baik. Masya Allah. Minal bir, termasuk perbuatan apa? Yang baik. Kitmanul masaib wal amrad was sadaqah, menyembunyikan masalah satu, menyembunyikan musibah satu. Pintar-pintar, Pak, sembunyikan masalah dan musibah. Yang kedua, wal amrad, sembunyikan penyakit. Maksudnya jangan sebarkan, ya Allah sakitnya nih. Masya Allah, Pak, ya. Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah pernah sakit dan ngerangnya tuh gitu loh. Oh ya Allah gitu. Erang itu, jadi ada perasaan sakit di Imam Ahmad, terucap erangan tadi.
gitu loh. Muridnya datang ke Imam Ahmad ketika jenguk. Apa kata muridnya? Wahai Imam, aku dengar dari ulama fulan bahwasanya aninal marid, erangan orang yang sedang sakit, yuhasab alaih, dihisab oleh Allah. Apa kata Imam Ahmad? Jazakallahu khairan, semoga Allah membalas apa? Kebaikan engkau. Nggak jadi Pak ngerang lagi, nggak jadi, sakit gitu nggak jadi. Takut apa dihisab. Seakan-akan Pak tak ridho sama keputusan Allah ketika Allah memberikan apa? Penyakit. Bayangkan Pak, sampai anin itu jangan diceritakan, jangan keluar. Anin itu cuma erangan ya, jangan. Apalagi yang frontal gitu loh. Ya Allah, ini kapan sembuhnya ya Allah? Kan gitu. Nabi Ayub alaihi salam ketika sakit kudis, sakit penyakit kulit, berapa tahun? 18 tahun. Apa doanya Nabi Ayub? Nggak mengatakan ya Allah saya sakit gini, kapan sembuhnya? Nggak ada. Apa kata beliau? Anni masaniyad dur, ya Allah saya sekarang ini ditimpa oleh sebuah penyakit. Nggak mengatakan ya Allah kau turunkan penyakit tuh, saya nggak ada. Anni masaniyad dur, ya Allah saya tertimpa banyak penyakit. Wa anta arhamur rahimin, sedangkan engkau adalah zat yang paling penyayang. Ada nggak mengatakan ya Allah engkau tuh kapan sembuhkan saya? Nggak ada. Kadang-kadang di hati kita, ya Allah ini kapan sembuhnya ya Allah, ya kan? Ya Allah ini kapan selesai? Itu ada. Nabi Ayub nggak pernah. Wassadaqah, dan juga pintar-pintar nyembunyikan apa? Sedekah. Antum sedekah untuk masjid ini, diam. Sedekah untuk pondok ini, diam. Sedekah untuk kamar mandi ini, diam. Tutup rapat-rapat. Kenapa? Itu termasuk perbuatan yang baik. Dan Masya Allah Pak, ada salah seorang ulama tak pernah mempermasalahkan musibah yang Allah timpakan untuk dia. Namanya Al-Ahnaf. Al-Ahnaf ini mengatakan laqad dhahabat aini mundu arba'ina sana ma dzakartuha li ahadin. Mata saya buta sejak 40 tahun yang lalu, dan aku tak pernah sebutkan kasus itu untuk orang lain. Biarlah aku buta, aku nggak pernah ngeluh. Bayangkan Pak, berapa tahun? 40 tahun. Kita kapan hilang matanya Pak? Masya Allah, komplain ke sana, ngomel ke sini, ke rumah sakit marah-marah. Kenapa ini kok gini? Kapan sembuhnya gini? Itu banyak kondisi seperti itu. Al-Ahnaf hilang matanya berapa tahun? 40 tahun. Dan Masya Allah Pak, ada salah seorang pemuda dari Mesir dalam acara Musafir Ma'al Quran diwawancara sama salah seorang syekh namanya Syekh Fahad Al-Kandari dari Kuwait, imam besar di masjid jami'nya Kuwait. Diwawancara sama syekhnya, dia mengatakan, engkau apakah nggak meminta sama Allah, berdoa sama Allah untuk membalikkan pandangan mata engkau? Kenapa engkau nggak minta sama Allah agar kau bisa melihat? Apa kata dia? Nggak mau. La'allallaha yukhaffifa anni ba'dan minal adab, kata dia. Aku berharap semoga Allah menghapuskan azab saya dengan hilangnya apa? Mata saya. Biarkan mata saya hilang, yang penting apa? Allah meringankan azab saya. Itu Pak, oh, Masya Allah bagus itu. Kena musibah justru apa? Bukan lagi sabar, syukur. Makanya termasuk doa yang kita ucapkan, zikir yang kita ucapkan ketika kena musibah Pak, bukan cuma innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi apa? Alhamdulillah, alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Alhamdulillah, ya Allah masih ada. Makanya Pak, Masya Allah, kalau antum lihat ini Pak, setengah isi atau setengah kosong? Anak buat setengah ya. Bismillah. Setengah isi, setengah kosong? Setengah isi atau setengah kosong Pak? Setengah? Nggak ada setengah kosong nih ngomong. Oh hebat berarti. Masya Allah. Nah soalnya setengah isi. Alhamdulillah masih ada isi, masih ada setengahnya. Banyak orang ngomong ya Allah udah setengah, ya Allah udah habis setengah,
udah kosong setengah. Banyak orang ngomong kayak gitu. Antum tahu Masya Allah Pak, ada salah seorang ulama di zaman Khilafah Umayyah, hilang anaknya Pak. Beberapa anak yang meninggal Allah wafatkan di waktu yang berdekatan. Sisa satu dia ngomong, ya Allah Alhamdulillah saya masih ada satu anak gitu loh. Masih ngomong Alhamdulillah. Na'udzubillah, la qadarallah lana. Jangan sampai Allah takdirkan untuk kita. Lepaslah satu kepotong. Jangan sampai na'udzubillah, la qadarallah lana. Semoga Allah enggak takdirkan untuk kita. Potong, Pak, terputus, enggak sengaja. Sisa berapa? Marah kita atau alhamdulillah? Banyak manusia itu Pak khawatir. Dan bahkan banyak yang marah sama ini, marah sama itu, sampai istrinya pun dimarahin. Makanya Mas tuh udah lama mau keluar dari situ, kan gitu. Istrinya tak tahu apa-apa itu, kena juga istrinya. Kenapa kamu suruh Mas tuh kerja di sana? Kan udah tahu itu bahaya, masih aja gitu Pak. Padahal diambil cuma apa? Satu. Beda kalau kita ngomong Alhamdulillah masih berfungsi 4. Oh jarang Pak. Ini sama kita melihat kondisi istri. Kadang-kadang istri salah Pak, langsung ngomong, ya Allah dek, adek ini kayaknya nggak ada yang betul, semua rusak, kan gitu. Ini kenapa? Mandangnya memandang semua negatif. Kita lihat Pak, Masya Allah, siapa yang ngurus anak kita dari kecil sampai besar? Siapa? Istri. Itu betul atau tak betul? Betul lah itu Pak. Kalau tak betul Pak, tak bakal dia besar. Dia bisa besar anak kita dan bahkan terdidik karena siapa? Karena istri kita. Makanya Masya Allah, sebaliknya juga itu kalau suami jarang kayak gitu, yang sering tuh istri. Wallah sering, dan ini udah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ra'aitun nar uritun nar, ditampakkan kepadaku api neraka. Fa idza aktsaru ahlihan nisa yakfurna. Ternyata kebanyakannya apa? Wanita yakfurna, mereka kufur. Ditanya, ya Rasulullah, yakfurna billah, apakah mereka ini kufur sama Allah? La. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka kufur sama suami dan kebaikan suami. Kapan ada masalah, aduh Mas, kayaknya nggak ada yang bagus sama Mas nih, semua dianggap apa? Rusak. Kalau kita itu Masya Allah pinter-pinter Pak, membuat suami senang dan istri senang, kita mengatakan Alhamdulillah ya Allah, masih banyak kebaikan istri, masih banyak kebaikan apa suami, dan itu jarang Mbak, dan itu jarang. Jadi syukurin gitu, seperti itu. Masya Allah. Kemudian Pak, Masya Allah, coba perhatikan. Tadi kita kembali ke tema, jangan cerita ke orang. Kenapa? Syuf, perhatikan. Syakik Al-Balkhi mengatakan, man syaka musibatan bihi ila ghairillah. Siapa yang menceritakan masalah yang ada pada diri dia kepada selain Allah SWT, kepada orang lain selain Allah, lam yajid fi qalbihi li ta'atillahi halawatan abada. Dia nggak bakal merasa nyaman di hati dia untuk beribadah sama Allah. Perhatikan Mbak, orang kapan ada masalah suka cerita, ngomong sana ngomong sini, status WhatsApp, status Facebook, status Instagram, semua Pak diceritakan sama dia. Yakin Pak ibadahnya nggak tenang? Yakin anak? Hidup dia itu nggak pernah tenang. Tapi kapan dia ada masalah, ceritakan ketika sholat saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ana yakin dia itu apa? Tenang. Udah jam 3 nih Pak, bentar lagi. Sampai jam berapa kita? 3:30 ya. Baik. Perhatikan Mbak di sini. Jadi kata para ulama, usahakan ceritakan ke siapa? Allah. Anda yakin terurai Pak. Dan hati itu, dan kita pasti ada masalah Pak, dan berbeda-beda. Tapi Pak, kapan ada masalah nggak tahu ya, merasa nyantai aja gitu loh. Kenapa kok bisa Pak? Ya udah, nggak usah cerita ke orang, cerita sama siapa? Allah SWT. Makanya antum lihat Pak, coba ustadz itu, ustadz itu Pak, bukan orang berharta banyak, biasa-biasa aja dia. Kapan Allah kasih banyak, ya alhamdulillah. Kapan sedikit, ya banyak yang sedikit. Tapi mereka ini Pak tak stres hidupnya. Di masa pandemi kemarin Masya Allah Pak, ada sampai orang jual kitab, ustadz jual kitab, tak tahu makan pakai apa,
Tapi hidupnya Pak nyantai aja dia. Yang penting ikhtiar keluar, dia nyari harta, nyari nafkah, ternyata kurang, masya Allah. Wajah beliau tuh tak ada stres-stresnya Pak. Ketika kurang, yang beliau bisa jual untuk menafkahi istrinya apa? Kitab. Dijual ya Pak. Pas dijual Pak, di mana-mana nggak laku Pak. Terpaksalah dia jual di Facebook. Dijual di Facebook Pak. Ada ikhwan nanya, berapa saat antum jual? Waktu itu Fathul Bari, sekian juta second kata dia. Antum mau beli? Enggak Ustaz, anak kasih sejutanya, tahankan Fathul Barinya. Semoga bagi anak ada pahala di situ. Bayangkan nanti Pak. Masya Allah, ini ajib. Padahal Pak harusnya hilang kitab apa? Fathul Bari. Tapi Fathul Barinya masih ada. Dengan kondisi apa? Dengan kondisi uangnya juga datang ke dia. Kan itu beda Pak, karena ceritanya sama siapa? Allah. Tapi kalau ceritanya sama makhluk, Allah pun tak akan gerakkan hati seorang makhluk pun untuk bantu dia, nggak bakal. Kenapa? Karena hati seorang hamba di tangan siapa? Allah. Yuqallibuha haitsu yasha. Allah bolak-balik sebagaimana yang Allah mau. Ketika Allah mengatakan, wahai hambaku fulan, bantu dia, kita ada feeling aja untuk bantu dia. Kenapa anak-anak kok tiba-tiba tergerak untuk bantu dia? Padahal nggak ada yang ngajak. Itu kata para ulama. Nah, wallahu alam bissawab. Kemudian Pak yang berikutnya, ini dia, perhatikan Pak. Akhdhuha ala miqdariha wa adamu takbiriha. Kapan ada masalah, diambil sesuai kadarnya dan jangan diperbesar. Ngerti? Akhdhuha bimiqdariha. Kapan ada masalah? Oke, terimalah masalah itu bimiqdariha, dengan apa? Kadar ukurannya. Wa adamu takbiriha, dan jangan dipersulit masalah tadi. Dan mempersulit masalah Pak, salah satunya apa? Dengan gampang merajuk. Gampang merajuk ini gampang apa? Gampang ngambekan. Istri gampang ngambekan, suami gampang ngambekan hati. Iya, gampang ngambekan bawaannya. Pak, masya Allah, dai pun nggak boleh ngambekan. Dai anak nih, kapan ada cobaan? Ya biasa. Mau apa lagi, jangan ngambekan. Antum tahu Yunus alaihi salam ditelan oleh apa? Ikan paus kan? Kenapa sebabnya? Merajuk kabur dari kaumnya, nggak sabaran sama kaum yang ngomong ini. Udah pergi, saya pergi, nggak mau balik sama siapa? Nabi Yunus nggak mau balik ke kampungnya, ke kaumnya untuk dakwah. Pergi dia naik kapal. Allah kasih ujian Pak. Apa ujiannya? Dimakan ikan. Walhamdulillah masih istighfar sama Allah dan zikir. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, dan ini keutamaan Nabi Yunus alaihi salam, yang mana doa ini kalau diucapkan pasti oleh Allah kabulkan doanya. Apa itu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Engkau. Subhanak, maha suci Engkau. Inni kuntu minadh dhalimin. Aku termasuk orang yang zalim. Jadi jangan ngambekan. Sama istri ada masalah Pak, suami jangan ngambekan. Kita mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ana yang zalim ya Allah. Anak yang zalim, ana banyak dosanya. Akan enak Pak. Murid juga, kenapa nih susah belajarnya, nggak masuk ilmunya. Kita mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, mudahkan anak belajar ya Allah. Istri juga sama seperti itu, nggak tahan sama suaminya. Mungkin dosa istri dan seterusnya. Tapi kalau gampang merajuk Pak, gampang ngambekan, aduh, nggak hidup kita, nggak bakal hidup. Kenapa? Banyak manusia di sana, di luar sana. Terus gimana kondisinya? Sabar dan jangan diperbesar. Tadi perbesar masalah itu dengan apa? Ngambekan, ngerajuan, terus cerita sana, cerita sini, cerita sana, cerita sini. Yang awalnya bisa selesai, ujung-ujungnya apa? Tak bisa. Inilah yang Allah firmankan Pak, masya Allah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa jadi engkau benci sama sebuah masalah, tapi ingat, wa huwa khairun lakum, itu masalah baik untuk kalian. Kan gitu Pak. Ada cobaan nih datang dari siapapun dia, katakan, ya Allah, anak ini zalim sama engkau ya Allah, anak banyak maksiat ya Allah. Bisa jadi Pak, masalah itu bisa mengugurkan dosa-dosa kita dan mengangkat apa? Derajat. Itu baik untuk kita Pak. Maka apa kata para ulama? Disitulah kita harus apa? Ambil sesuai kadarnya masalah itu, jangan diperbesar. Jangan diperbesar. Lihatlah Pak, masya Allah,
Disebutkan dari Syurih Al-Qadi. Syurih Al-Qadi itu tadi yang mengatakan tadi, Pak. Idza ja'atil fitan, kalau datang sebuah fitnah jangan minta kabar atau jangan mengabarkan. Nih, Syurih Al-Qadi juga mengatakan, Pak, tentang ketika ada masalah, beliau katakan, inni la usabu bil musibati, aku terkena sebuah musibah dan sebuah masalah, fa ahmadullah 'alaiha arba'a marrat. Aku mengucapkan alhamdulillah sebanyak berapa kali? Arba' marrat, berapa kali, Pak? 4 kali. Wa ashkuruhu, dan aku bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih sama Allah. Izlam takun a'zam mimma hi, yang mana Allah tak berikan lebih besar dari cobaan itu. Maksudnya cobaannya kecil. Kita ngomong, Pak, alhamdulillah ya Allah, cobaannya cuma segini Allah. Kan enak, Pak. Ya Allah, alhamdulillah cobaannya cuma segini. Kalau enggak, kan ini enak gitu, Pak. Apa kata beliau? Wa idz razaqani Allah sabra 'alaiha, yang mana Allah udah memberikan saya itu kesabaran ketika ada musibah dan cobaan. Beliau mengatakan, dan cobaan itu bukan urusan agama, cuman sekedar urusan dunia saja. Rezeki mungkin Allah kurangin, anak mungkin Allah hilangkan dengan kematian mereka, dan seterusnya. Itu kata beliau. Na'am, wallahu alam bisawab. Kemudian, Mbak, yang terakhir di sini sebelum kita buka tanya jawab, karena mau 3:30, jangan meso-meso, jangan marah-marah. Nggak usah marah-marah, jangan berlebihan marah ini, Mak. Apa kata beliau? La taghdab walakal jannah. Jangan marah dan bagimu apa? Surga. Kalau kita udah marah, Pak, hilang keberkahan dari kita. Wallahi hilang. Seorang murid, Pak, ketika ustadznya jelasinnya susah nian, marah. Susah. Padahal belum dicoba, kan gitu. Akhirnya ngeluh duluan, hilang, Pak, marah-marah. Aslinya bisa dia nggak marah, tapi malah marah-marah. Antum tahu, Pak, masya Allah, Ibnu Hajar Al Asqalani, kunyahnya itu Ibnu Hajar, gelarnya Ibnu Hajar. Ibnu artinya anak, Hajar apa artinya? Batu. Lah, kok bisa anak batu? Dulu, Pak, kondisinya Ibnu Hajar itu belajar hadis susahnya minta ampun, sampai kesal sama ustadznya, keluar dia karena nggak masuk nggak masuk ini hadis. Keluar Ibnu Hajar Al Asqalani. Pas keluar, Pak, lihat sebuah batu, di atasnya ada air, macam air terjun. Pas netes, Pak, dilihat di tempat tetesan batu tadi, ternyata kopong atasnya. Kopong itu apa? Bolong, kopong yang kena tetesan air. Dilihat terus, berlubang lagi. Lah, dilihat besoknya tambah besar lagi. Apa kata Ibnu Hajar? Ilmu tak selembut air dan hatiku tak sekeras batu. Aslinya mudah untuk apa? Masuk ilmu, tapi udah keburu marah-marah duluan, udah keburu ngambekan duluan, akhirnya apa? Nggak dapat berkahnya. Itu, Pak, kata Nabi kita Muhammad SAW, la taghdab, juga sama ke istri juga seperti itu. Coba sabar dulu, jangan marah-marah dulu. Kenapa? Kalau nggak bakal kita mendapatkan keberkahan dari pernikahan. Asal marah aja. Dan beliau katakan, masya Allah, ada orang yang tukang pukul, tukang marah ke istrinya. Nabi SAW dimintai wasiat, ya Rasulullah, ausini, wahai Rasul, kasih aku wasiat. Rasul, Pak, mengatakan la taghdab, jangan marah. Lah, nasihatnya itu rupanya. Ya Rasulullah, ausini, yang lain, wahai Rasul, wasiat yang lain. Apa kata Rasul? La taghdab, jangan marah. Aduh, kok itu lagi? Dia mengatakan, ya Rasulullah, ausini, wasiat lain, wahai Rasul. Apa kata beliau? La taghdab, jangan marah. Faraddada miraran wa qala la taghdab. Nabi ulangin berkali-kali, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Kenapa? Kondisinya orang tadi suka apa? Suka marah. Kapan masalah marah, kapan masalah marah, kapan masalah marah. Tak selesai masalah tuh, Pak. Nggak bakal pernah selesai. Contoh gini, masya Allah. Ini, Pak, ada kayu terbakar dan kita nggak mau kayu itu terbakar. Gimana caranya tak terbakar, Pak? Antum siram minyak, habis. Siram bensin, Pak, tambah terbakar. Kenapa? Karena kita kasih amarah. Coba kita kasih kesabaran, air, hilang nggak? Hilang. Makanya marah itu, Pak, terbuat dia namanya dari syaitan. Bawaannya itu panas, kan? Makanya gimana kalau seandainya kita ada masalah, diperintahkan Nabi dengan cara untuk wudu.
padamkan amarah tadi dengan wudhu, macam api Pak. Jangan dikasih bensin, habis. Kasih apa? Kasih air wudhu kita, Masya Allah, itu hilang semuanya. Makanya orang yang kuat itu Pak, bukan orang yang tukang marah, bukan orang yang pegulat, bukan. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Laisa syadidu bisur'ah. Orang kuat itu bukan orang yang pandai begulat, bukan. Itu bukan orang kuat itu Pak. Beliau mengatakan innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu orang yang mampu nahan amarahnya ketika dia itu apa, sedang marah, ditahan jiwanya dia. Jangan suka marah. Makanya Pak, kapan kita mendapati orang yang tak berbuat baik sama kita, apa kata Allah? Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah dengan perbuatan yang lebih baik. Yakin Pak, selesai. Kadang-kadang Pak, sebuah lembaga, seringnya itu sekolah biasanya, yayasan. Ini sering sekali dengar Pak. Mau yang di luar Jawa, ada yang di luar Pulau Sumatera, di Jawanya, di Kalimantannya, banyak laporan ini Pak. Masalah terus. Kenapa? Karena bawaannya marah gitu loh. Fulan marah. Akhirnya tak selesai Pak masalah. Tapi kalau coba dengan adem ayem, orang-orang tuh tak tahu masalah, padahal ada masalah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Coba. Idfa' billati hiya ahsan. Kapan engkau sedang bertengkar, balaslah perbuatan dia yang jelek dengan cara yang baik. Apa kata Allah? Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Yang aslinya ada permusuhan antara kalian berdua, seakan-akan kalian tuh berdua sedang apa? Bertemanan. Waliyun, berteman, hamim, sangat dekat. Masya Allah Pak. Padahal sedang apa? Bertengkar. Makanya kalau seandainya lagi marah, lagi apa, biar diam aja, sabar. Orang lain tuh Pak seakan-akan tak tahu ini ada masalah atau tidak, kan gitu. Biarkan, udah nggak apa-apa. Seakan-akan kita tetap berteman, padahal ada masalah. Itu kata para ulama. Nah, wallahu alam bisawab. Ini waktu kita udah habis. Fadhal, kalau ada pertanyaan silahkan ditanya. Silahkan. Ibu-ibu silahkan ditulis Bu, nggak ada masalah. Nah, fadhal. Iya, saya. Nah, ini dia. Wallahu alam Pak, dengan cara mendoakan kebaikan untuk dia sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena sebenarnya anak tuh tak tahu apa-apa loh Pak. Sebenarnya kita yang zalimin mereka. Zalimin apa? Anak-anak kita. Makanya kata para ulama, gimana kalau kita cara mau menebus, doakan banyak-banyak untuk siapa? Anak-anak kita. Dan ini sering kok dilakukan oleh para nabi semuanya. Doakan kebaikan untuk mereka. Itu sering. Contohnya Umar bin Khattab doakan untuk anaknya, Abu Bakar untuk anaknya, Utsman untuk anaknya. Biasa di zaman Ali bin Abi Thalib untuk anaknya, Hasan dan Husain. Itu biasa Pak. Kenapa? Mumpung Allah belum kabulkan. Kalau udah Allah kabulkan, wah, kitalah udah tersakitin pertama. Yang kedua Pak, Masya Allah, kita itu zalim sama anak. Makanya usahakan, kalau gimana dulu kita udah sering doakan keburukan untuk anak kita, balas dengan cara kebaikan, dengan cara banyak-banyak mendoakan kebaikan untuk siapa? Anak kita. Jadi seperti itu. Insya Allah itu selamat. Tapi kalau udah Allah kabulkan, kita katakan buyan kamu, buyan nian, terus gimana? Ya doakan, ya Allah nak kamu pintar. Insya Allah pintar, bisa nak ya. Ini bapak doakan nih. Antum tahu Pak, Insya Allah. Ustadz Firanda itu, Dr. Firanda Andrija ya. Beliau itu termasuk lama loh Pak selesai doktoralnya. Pintar beliau nih. Tapi beliau itu udah nggak ada lagi hasrat untuk lanjutkan doktoral sebenarnya. Ini belum cerita. Beliau itu maunya udah langsung dakwah aja. Kenapa? Sebenarnya lebih manfaatnya lebih besar untuk berdakwah. Karena beliau memang dibutuhkannya oleh umat. Tapi karena beliau ketika itu syekh yang mengatakan lanjut aja doktoral, sayang ditinggalkan. Akhirnya Pak, Masya Allah, beliau cerita ini ada tes ujian hafalan Quran. Aduh, ujian tes hafalan Quran nih kan harus dhabit nih Pak. Beliau ini kayaknya kacau nih kalau belum murojaah. Beliau telepon apa? Ibunya Pak. Bu, mudahkan ya, tolong mudahkan saya untuk apa?
untuk ujian nanti, minta sama Allah ya, Umi ya. Minta doa. Dan Allah kabulkan, Pak. Ternyata soalnya mudah-mudah. Yang lain, Pak, soalnya tanya, gimana soal antum? Susah. Antum gimana? Susah. Ustaz Firanda apa katanya? Mudah. Lah, sebab siapa? Orang tua. Minta tolong sama orang tua. Dalam artian bukan minta tolong orang tua yang memudahkan kita ujiannya jadi gampang, bukan. Minta sama siapa? Allah. Sampaikan, Bu, tolong doakan saya biar dimudahkan oleh Allah untuk belajar. Gitu, Pak. Dan Allah mudahkan. Itu sering. Kalau kapan orang-orang soleh itu seperti itu? Sebaliknya, Masya Allah, Pak. Ustaz Abdullah Zain, LCMA, Magister di Madinah. Beliau nggak lanjutkan lagi Madinah. Kenapa? Orang tuanya yang udah menginginkan Ustaz Abdullah Zain di mana? Di samping orang tuanya, samping ibunya. Itu, Pak, Masya Allah berbakti Ustaz Abdullah Zain. Pintar beliau, cerdas beliau. Harusnya S3, Pak, keterima. Sampai antum tahu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad sama Syekh Abdul Razak Al-Badr itu nulis surat resmi dari Jamaah Islamiyah, Pak, dari beliau berdua, Pak, ke orang tuanya. Minta izin, Pak Syekh itu minta izin sama orang tuanya agar orang tuanya membolehkan apa? Ustaz Abdullah Zain apa? Agar belajar di Madinah, lanjutkan. Orang tua ngomong, "Jangan, Nak. Ibu butuh sama kamu di sini." Itu Pak Syekhnya bingung mau ngomong apa lagi, udah nggak bisa. Akhirnya cuma sampai S2, MA saja. Ustaz Abdullah Zain itu semua karena keberkahan orang tua. Nah, kalau orang tuanya udah, kalau orang tuanya yang sudah rusak, Pak, ini yang berat. Tapi kalau orang tuanya yang baik, ya Masya Allah. Tapi kalau dulu-dulu, Pak, mama toh, yang dulu ya dulu. Kita lupakan saja, kita buka lembaran yang baru. Dan insya Allah, Pak, ingat hadis Nabi kita Muhammad SAW, at-taubatu tajubbu ma kana qablah. Taubat akan menghapuskan semua kesalahan kita yang lalu. Doa-doa kita yang lalu, Pak, ya Allah, ana dulu pernah doakan keburukan untuk anak-anak. Ana sekarang bertobat, ya Allah. Yang dulu doa-doa yang dulu, Pak, Allah akan apa? Hapuskan. Hadis tadi, at-taubatu tajubbu ma kana qablaha. Taubat akan menghapuskan segala apa saja keburukan yang pernah dilakukan kapan? Sebelum taubat. Dan insya Allah nggak ada masalah sama sekali, Pak. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Fadhal yang lain, silakan. Nah, fadhal, Pak. Nah. 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 Taib. Tadi disebutkan minal bir dalam sebuah riwayat termasuk kebaikan kitmanul masaib, menyembunyikan apa? Musibah, wal amrad, penyakit, itu harus kita apa? Sembunyikan. Wasodaqah, juga sedekah. Taib, gimana kalau seandainya penyakit sama dengan masalah? Kapan ada masalah? Pertama kita sembunyikan dulu, kita laporkan sama siapa? Allah. Itu pertama. Sembunyikan dulu pertama. Serahkan sama siapa? Allah. Tapi ingat, bukan berarti kita tak boleh cerita sama orang. Kenapa? Dalam urusan rumah tangga ceritakan sama ustaz, nggak ada masalah sama sekali. Kenapa? Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlinya kalau engkau tak tahu. Ini kata para ulama, setelah kita ngelapor sama siapa? Allah. Pertama sembunyikan rapat-rapat, kalau udah selesai kita berdoa baru sampaikan ke orang, tapi pun kepada yang ahli. Yang tak ahli tak usah diceritakan. Anak kena kanker dan sebagainya, nggak perlu cerita ke tetangga, nggak perlu kira fulan, nggak perlu. Cuman kepada yang ahli, kepada dokter saja. Selain dokter jangan ceritakan. Urusan rumah tangga pintar sembunyikan. Antum cerita sama ustaz boleh, cerita sama ustaz. Selain ustaz maka tak boleh, sembunyikan. Jadi tanyakan kepada orang ahlinya yang ada pada bidangnya, dan jangan ceritakan kepada orang yang tak ada kebutuhan. Itu kata para ulama. Jadi itu cara kita minta apa? Menyembunyikan. Jadi pertama itu, Pak, sembunyikan dulu sama siapapun, kecuali sama siapa? Allah. Makanya ada wajar Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, salullaha hatta syis'ana lika idan qata. Minta sama Allah walaupun tali sendal engkau putus. Kita punya sendal, Pak, ada talinya kan kadang-kadang. Kalau seandainya lepas tak sengaja ataupun putus, walau kita putus, Pak,
Pertama itu jangan ngeluh dulu, jangan minta tolong sama orang. Pertama minta tolong sama Allah, ya Allah bismillah, ini sendal ini putus, ya Allah mudahkan. Kalau nggak bisa, baru ke orang. Akhi, antum bisa nggak dinyambungin? Anak kok nggak bisa ya? Nah itu baru dia. Tapi kalau ke banyak orang maka jangan. Itu kata para ulama. Sama sakit juga seperti itu. Pertama sembunyikan dulu dari siapapun, sama Allah dulu. Selesai beres kita nangis semua Pak, minta sama Allah. Kapan dah beres Pak? Baru kita datang ke dokter. Itu pun kehabis ke dokter jangan ceritakan ke siapapun juga. Jangan. Usahakan seperti itu. Nah, wallahu alam bisawab. Itu pinter-pinter cara menyembunyikan apa musibah dan penyakit. Jadi bukan berarti nggak boleh cerita sama sekali Pak, boleh. Sebagaimana para sahabat pun cerita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi kepada orang yang butuh saja, yang kita butuhkan, bukan kepada orang yang tak kita butuhkan. Nah, Allahu alam bisawab. Fadhal yang lain silahkan. Nah. Kita udah niat. Oh, tapi sebelum ke kamar mandi udah niat. Mandi junub kan? Iya, nggak apa-apa itu Pak, sah. Itu banyak orang itu bingung dalam arti niat. Niat itu arti keinginan. Kapan ada keinginan? Kenapa kita masuk kamar mandi? Ya karena junub. Berarti ada keinginan, ada niat. Jadi ada sebagian orang bingung. Ustaz, gimana ya ana? Sah enggak ya? Tadi ana sahur. Nah, tapi niatnya kayaknya belum ini. Tapi belum apa? Belum niat kata dia. Sah enggak puasa ana? Ana ngomong, antum sahur untuk apa? Ya untuk puasa. Ya itu niat. Jadi Pak, niat itu apa? Keinginan. Itu niat. Nah, kenapa tiba-tiba kita bisa berjalan ke kamar mandi? Kenapa kita tiba-tiba berjalan ke kamar mandi? Karena ada niat. Berarti ada niat itu Pak. Jadi udah selesai. Nah, sekarang banyak kaum muslimin itu yang disibukkan dengan niat. Itu waswas syaitan. Waswas syaitan anak itu tadi udah niat wudhu belum ya? Lah, kita tadi Pak datang cuci tangan yang aslinya nggak pernah kita cuci tangan, kumur-kumur yang aslinya nggak pernah kita kumur-kumur, istincak yang aslinya nggak pernah istincak, itu apa? Kecuali ya untuk wudhu niat gitu loh. Ya apalagi fungsi kita kumur-kumur Pak kalau bukan karena kita niat untuk wudhu, itu niat itu artinya. Jadi ada salah satu orang Pak di zamannya Abu Hanifah, wudhu Pak berkali-kali dia ulangin. Wudhu dia sampai ke wajah, ya Allah ini anak belum niat, ulangin lagi. Wudhu lagi, ya Allah ini di hati nggak ngeklik ke Allah, ulangin lagi. Akhirnya dia pusing sama kerjaan niatnya tadi. Pak, ada orang Pak, Allahu Akbar, salah, kan? Ya belum usul itu sebagai, anggaplah udah usul Pak, ulangi Allahu Akbar. Ya Allah belum mantap nih Allah, apa yang masalah? Seakan-akan kata dia niat dia Pak dengan hati itu tak ngeklik katanya Pak. Masya Allah, di zaman Abu Hanifah yang orang wudhu berkali-kali tadi Pak nanya sama Abu Hanifah, ya Imam madza alayya, apa yang wajib saya kerjakan? Apa kata Imam Abu Hanifah? La tatawadda wa la tusalli, engkau nggak perlu wudhu, engkau nggak perlu sholat, karena sholat engkau dan wudhu engkau nggak sah. Lah kenapa? Karena kau gila. Karena apa? Engkau gila, ini kata Abu Hanifah. Karena engkau gila. Kenapa? Rufi al-qalam an salat, pena diangkat dari tiga orang, maksudnya nggak mukallaf. Anis sabiyyi hatta yahtalim, dari anak kecil sampai ihtilam. Yang kedua Pak, wa anin naim hatta yastayqid, dari orang yang tidur sampai terbangun. Yang terakhir, wa anil majnun hatta yafiq, dari orang gila sampai sadar. Apa kata Abu Hanifah? Engkau gila belum sadar, nggak usah sholat, nggak usah wudu. Baru sadar dia, oh ternyata tak perlu sampai seperti itu. Kapan ada niat, maksudnya kapan ada keinginan, berarti apa? Sudah niat. Itu dia, itu kuncinya Pak. Niat itu artinya apa? Keinginan. Udah, bas itu aja. Jangan buka pintu syaitan Pak. Anak pernah jumpa Pak,
Dia ngomong sama ana berkali-kali wudu tak bisa. Kata dia niatnya itu kayaknya nggak ngeklik. Ana tuh lupa Ustaz. Lupa. Nah ini sebelum ini kayaknya belum niat ini kata dia. Itu terjadi Pak ketika ana dakwah di Prabu lah. Di Pramuli. Tapi anak Pak mau ngomong sebagaimana Abu Hanifah ngomong berat juga kan gitu. Gak usah sholat, gak usah wudhu karena gila kan gak mungkin Pak. Tapi itu terjadi gitu, Masya Allah. Nah, wallah alam besok. Jadi itu udah sah itu Pak. Iya. Iya. Nah. Kita oh gitu asal mandi. Oh jadi afwan niatnya itu belum ada niat untuk mandi belum. Kita junub nih ke kebun. Iya. Nah pas mandinya itu belum ada niat junub. Belum sah atau tak sah? Tak sah. Iya. Kalau itu belum ada niat junub. Iya, tak sah. Tak sah. Kenapa Pak? Karena mandi junub atau wudhu itu ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah ini ibadah yang tak pernah bisa dipikirkan apa hikmahnya dan apa sebabnya. Mengangkat junub Pak, bisa nggak terpikir di kita apa hikmahnya? Ngangkat junub dengan cara mandi. Kalau logika kita nyampe nggak? Bisa nggak dicerna akal? Tak bisa. Nah ibadah mahdhah yang seperti itu kata para ulama itu butuh niat. Beda loh Pak membersihkan najis tak butuh niat. Membersihkan najis ibadah bukan? Ibadah. Allah berfirman wa thiyabaka fatahhir, dan baju engkau maka sucikanlah. Ibadah bukan? Ibadah. Taib. Tapi ini nggak perlu niat Pak. Kenapa? Karena bisa dicerna oleh akal. Apa buktinya Pak? Gini. Kapan baju kita kena najis? Kapan dia sudah bersih-bersih? Kapan kita sikat bersih? Kapan kita pakai sabun bersih? Selesai. Kita campakkan dia ke genteng. Baju kena najis, kita campakkan ke genteng. Hujan, Pak. Kena hujan. Kita cuma campakkan aja udah. Kita main-main nih, Pak, sama anak kita lempar-lemparan semisal contoh. Padahal kena kencing anak kita. Udah makan dia, najis kan? Kita campakkan tak sengaja ke atas. Habis itu kena apa? Kena hujan. Kita tak ada niat untuk bersihkan itu. Ternyata hilang baunya, hilang rasanya, hilang warnanya. Kencing tadi Pak hilang. Suci atau tak suci? Suci. Kenapa? Karena ini ibadah yang bisa dicerna oleh akal. Tapi wudu nih Pak tak bisa dicerna oleh akal. Butuh niat dia. Kenapa? Pak, antum kentut yang kotor pantatnya atau tangan atau mulut atau hidung atau wajah atau kaki. Antum kentut yang kotor mana? Pantat. Yang antum cuci mana? Pantat bukan? Bukan. Bisa nggak dicerna oleh akal antum? Tak bisa. Itu butuh niat. Sama mandi junub juga seperti itu Pak. Tak bisa dicerna oleh akal. Nah ibadah yang tak bisa dicerna oleh akal itu butuh niat. Kapan kita asal mandi saja tak ada niat tak sah. Itu dia. Sama kita sholat Pak, kenapa zuhur 4 rakaat, kenapa maghrib 3 rakaat, kenapa isya 4 rakaat, kenapa subuh 2 rakaat? Bisa nggak dicerna oleh akal? Tak bisa, butuh niat. Nah ibadah seperti itu Pak, kapan asal mandi? Nggak bisa. Beda kalau seandainya ada kolam renang nih Mak, Masya Allah, kita junub, mau masuk kita ke dalam kolam tadi, kita udah niat, anak ke kolam memang mau apa? Ngangkat junub. Masuklah dia dalam kolam renang yang mengalir atau sungai yang mengalir, sah karena ada niat. Walaupun caranya tak sebagaimana yang dilaksanakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ada niatnya. Nah ini namanya ibadah mahdhah, ibadah murni, ibadah yang tak pernah tak bisa dicerna oleh akal. Tapi Pak, Masya Allah, ada orang ngasih syubhat, orang-orang inilah orang-orang ateis tak punya agama. Dan orang-orang orientalis, orang-orang Kristen yang berusaha memurtadkan banyak kaum muslimin. Apa kata mereka? Lihat kaum muslimin, mereka dibodohkan oleh agama mereka. Apa kata mereka? Mereka kentut, yang kotor apa? Pantat. Yang dicuci yang lain. Harus yang dicuci apa? Pantatnya. Ini banyak orang tak bisa jawab. Lah iya ya, katanya ilmu agama Islam itu ilmu yang apa? Masuk akal katanya.
Ini gimana? Masuk nggak akal kita? Apa antum jawab, Pak? Kalau orang orientalis, Pak, tak bisa antum kasih hadis, tak bisa juga antum kasih Quran. Lah mereka aja nolak Al-Quran, nolak apa? Hadis. Mereka pakai akal, maka bantah dengan apa? Akal. Gimana, Pak, bantah dengan akal? Kalau antum? Hah? Apa? Naam, sahih. Kalau kita pusing, Pak, yang sakit mana? Kepala. Yang disuntik kepala atau pantat? Pantat. Kalau logika kita kayak tadi, Pak, harusnya disuntik mana? Kepalanya. Tapi tak bisa mati nih, Pak, kalau disuntik. Sama juga hadas tak bisa diangkat. Hadas kita, Pak, kentut, ada hadas, tak bisa diangkat, Pak, dengan kita cebokan. Tak bisa diangkat. Diangkat dengan cara apa? Dengan cara yang lain. Mencuci telapak tangan, kumur-kumur, istinsyak, nyuci wajah, tangan sampai ke siku, basuh atau usap kepala, sampai nyuci apa? Kaki, baru terangkat hadasnya. Logika kita pakai juga, itu sama, Pak, seperti itu. Jadi ini kita perlu tahu bahwasanya ibadah-ibadah yang mahdhah, yang tak bisa dicerna oleh akal, butuh niat. Nah, kalau kayak tadi, Pak, kita belum ada kemauan untuk masuk kamar mandi gara-gara junub, nah ini berarti belum itu, tidak sah. Sholatnya gimana? Ulang lagi. Kalau udah sholat lo ya, udah sholat dia, ya Allah, ana tadi asal mandi baik, padahal tadi ana habis junub tadi sama istri. Nah, saya junubnya kadang-kadang lupa, nggak sadar kalau dia udah junub. Mandi asal mandi aja, dia mandi itu, Pak, gara-gara habis dari kebun. Bukan mandinya gara-gara apa? Junub. Ya ini tak sah karena dia butuh niat. Allah a'lam bishawab. Fadhil yang lain silakan. Jadi seperti itu. Nah. Baru teringat. Nah, cara qadanya di waktu ketika dia ingat. Kenapa? Karena Rasul kita Muhammad SAW mengatakan man nama an salatin aw nasiyaha, siapa saja yang ketiduran dari sholat atau lupa sholat. Kayak tadi, Pak, lupa dia, baru teringat, Pak, baru teringat di waktu itu. Apa kata Nabi? Falyusalliha idza dzakaraha, maka langsung sholat di waktu dia ingat. Bukan ditunggu waktu zuhur. Ah, ini masih subuh, belum zuhur nih. Iya, kalau masih hidup. Kalau Allah cabut nyawa dia sebelum zuhur, dosa. Maka apa kata Nabi? Falyusalliha idza dzakaraha, salatlah dia qadha ketika dia ingat. Wala kafarata illa dzalik, dan tidak ada dosa kafarat dan sebagainya. Dia enggak dosa, Pak, karena tak ingat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah. Subuh. Nah. Di satu waktu. Di satu waktu kita kerjakan. Nah, berurutan. Nah, ini juga. Baik. Sekarang ini, antum belum sholat zuhur maghrib. Antum semisal operasi berapa jam gitu. Zuhur antum tinggalkan, asar juga ditinggalkan. Bangun sadar antum di waktu isya. Apa yang antum laksanakan sholat pertama kali? Isya dulu atau apa dulu? Kata para ulama apa, Pak? Zuhur dulu. Bukan, lah ini kan waktu isya. Nah, waktunya isya tapi zuhur dulu. Kenapa? Rasul kita Muhammad SAW pernah perang, Pak. Beliau itu saking sibuknya perang tak bisa ditinggalkan karena ini kondisi genting. Susah ditinggalkan, Pak. Dan ketika itu salat khauf, ketika perang mungkin belum turun. Akhirnya kondisinya kaum muslimin ketika itu terpaksa ngapain? Tinggalkan sholat perang, Mbak, bahaya. Kapan mereka itu ada kegiatan yang lain, sholat berjamaah yang tak ada berperang, Pak, habis mereka semua. Maka mereka ini tinggalkan zuhur, asar, maghrib sampai waktu isya. Sampai apa waktu? Waktu isya. Apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW? Beliau ternyata sholat zuhur, asar, maghrib dan isya. Bukan isya dulu, Pak, tapi apa? Zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi yang didahulukan yang sholat pertama dahulukan. Ngerti, Pak, sampai sini? Nah, itu dia. Masalah sholat. Nah. Umpamanya udah tua kayak kita gitu. Umpama asar kan Pak, maghrib tinggal. Kadang-kadang salah, lupa
Nah. Rakaatnya gitu. Nah. Itu saya udah 2 apa udah 1 apa 2. Itu bagaimana? Baik. Kita udah 2 atau 1 ya masih. Kata para ulama ambil yang paling kecil. Berarti anggapnya 1. Itu kata para ulama. Kenapa? Karena kondisinya kalau seandainya kita ambil yang lebih ternyata kurang, bahaya. Tapi kalau kita ambil lebih kan udah ada sebelumnya. Kata para ulama maka ambil yang paling kecil. Itu kata Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita lupa, dan itu kondisinya bukan untuk orang tua saja, untuk anak juga kadang-kadang lupa. Dan ini namanya ada syaitan. Apa syaitan ini namanya? Khanzab atau khinzab. Dia datang. Sampai apa kata Nabi kita SAW? Dia godain terus manusia, umat Islam yang sholat. Fala yadri kam shallaha. Sampai dia itu tak tahu berapa rakaat yang sudah dia apa? Laksanakan. Itu terjadi. Maka kondisi seperti itu, apakah saya sudah 2 rakaat atau 1? Kata para ulama ambil yang paling kecil. Ambillah yang 1 rakaat seperti itu. Na'am, wallahu alam bishawab. Jadi balik lagi tadi Pak, kita qadha di waktu kita ingat dan sesuai apa? Urutannya. Suruh urutan. Taib. Apakah antum wajib adzan juga? Iqamat, na'am. Adzannya cukup sekali. Adzan yang di awal sekali. Qomatnya Pak setiap sholat. Ngerti Pak sampai sini? Jadi sholatnya itu kalau kita belum sholat Pak, sholat sesuai urutan, bukan waktu. Sekarang kan mau nanya nih Pak sama antum. Antum safar. Safarnya itu Pak di waktu maghrib. Antum berangkat nih. Enggak lah, enggak usah. Safarnya antum misal jam 5. Jam 5. Antum berangkat nih Pak ke Palembang contohnya. Tiba-tiba Pak antum turun dari kendaraan sholat di waktu Isya berjamaah. Sering nggak kondisi gitu? Antum sholat Isya dulu atau maghrib dulu? Biasanya apa? Biasanya berjamaah dulu. Nah, berjamaah. Tapi ketika kita berjamaah, sholat apa kita? Maghrib atau Isya? Maghrib. Terus gimana rakaatnya? Taib. Perhatikan Pak, gimana rakaatnya? Ini fikih Pak. Caranya, kan imam berapa rakaat? 4. Kita berapa rakaat? 3. Bolehkah? Boleh. Kenapa? Ikhtilafun niyah, beda niat antara imam dengan makmum. Boleh. Kenapa? Contohnya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal selalu salat wajib bersama Rasul. Zuhur azan datang ke masjid Rasul. Tapi Mu'adz tak stop di situ. Mu'adz kemana? Kaumnya sholat lagi. Mu'adz yang kedua kalinya hitungannya sholat sunnah. Kaumnya sholat apa? Wajib. Terjadi nih Pak. Beda nih niat. Sah. Taib. Sekarang imamnya sholat apa? Isya. Antum sholat apa? Maghrib. Gimana cara laksanakannya? Pak, mungkin nggak sholat maghrib 4 rakaat? Nggak mungkin. Antum nambah rakaat Pak, sahwi antum. Kalau lupa, kalau sengaja dosa. Kenapa? Nambah-nambah rakaat Pak. Agama jangan dilebihkan, nggak boleh. Dan juga jangan dikurangin. Kasih porsinya. Terus gimana? Taib. Caranya Pak, ini bisa antum praktekkan. Antum ketika mendapati imam sholatnya Isya 4 rakaat dan antum 3 rakaat maghrib, antum sholat bersama imam. Nah, ketika imam bangun ke rakaat yang bukan ketiga, keempat, antum kan udah sempurna nih Pak 3 rakaat kan, antum jangan bangun. Terus antum ngapain? Antum duduk sebagaimana duduk di antara 2 sujud. Belum tawarruk. Belum apa? Belum tawarruk. Antum duduk biasa seperti di antara 2 sujud. Duduk biasa. Jangan dahulukan imam untuk tasyahud. Kenapa? Beliau mengatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam dijadikan imam untuk diikutin. Fala tasbiqu alaih. Jangan dahulukan imam. Jangan tawarruk dulu, jangan tasyahud dulu, jangan. Apalagi salam. Apa kata Nabi? Wala tansarifu qabla insirafil imam. Jangan kalian salam sebelum imam apa? Salam. Terus gimana ikutin imam? Caranya, Pak, antum duduk di antara 2 sujud biasa, imam Al-Fatihah lagi. Rakaat yang keempat. Sampai imam bangun sujud yang terakhir, Pak, untuk tasyahud, imam tawarruk baru antum apa? Tawarruk. Imam salam baru antum juga apa?
salam. Jadi antum tasyahudnya bersama siapa? Imam. Ngerti Pak sampai sini? Antum praktekkanlah nanti. Diam saja. Diam saja. Selama nunggu Pak, diam saja. Kenapa? Nunggu imam. Kenapa? Tak boleh mendahului imam. Makanya ada sebuah ancaman dari Nabi kita Muhammad SAW. Maukah kalian an yaj'alallahu suratahu surata himar? Maukah kalian tuh Allah jadikan wajahnya seperti wajah keledai dan anggota tubuhnya seperti anggota tubuh keledai? Nggak ada yang mau. Kenapa? Maka dari itu jangan dahulin imam. Kadang-kadang Pak ada yang orang suka dahulin imam, akhirnya bebal dia, susah diatur. Karena suka apa? Dahulin imam. Ujung-ujungnya kayak keledai Pak. Sifatnya tuh kayak keledai. Memang masih manusia Pak wajahnya, tapi sifatnya apa? Keledai, bebal. Nah kata para ulama jangan dahulukan imam. Terus gimana? Tadi 3 rakaat sholat, antum tunggu imam. Kapan imam tasyahud baru ikut tasyahud. Ngerti Pak sampai sini? Nah itu. Baru setelahnya antum laksanakan sholat isya 2 rakaat qashar. Nah, taib. Insya Allah bisa antum pahami. Fadhal yang lain kalau ada pertanyaan yang lain. Silahkan. Adzan ya. Nah, adzan dulu ini karena masjid masyarakat kita bulan depan ya. Nah, insya Allah bulan depan nggak apa-apa Pak. Insya Allah subhanahu wa ta'ala yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang benar datangnya dari Allah dan apa yang salah datangnya dari anak pribadi dan syaitan, dan anak berlindung dari kesalahan tersebut. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وانتشت روحي وصار الدمع يجري